Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. NIM saya 19667141010. Jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data, informasi, dan knowledge. Nah, yang pertama yaitu data. Data adalah fakta dan gambar mentah yang akan diproses menjadi informasi menurut Williams dan Sawyer 2007. Nah, data berperan sebagai penghubung antara mesin dengan pengguna. Kemudian data ini menggambarkan kenyataan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Dapat diartikan pula sebagai representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek tertentu, seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain, yang direkam ke dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, sebelum menjadi informasi, data yang berkualitas kemudian diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data atau siklus informasi. Nah, kemudian yaitu informasi. Informasi adalah data yang sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti dan berguna bagi manusia, menurut Kenneth dan Loudon 2008. Kualitas informasi tergantung pada 4 hal yaitu. Nah, yang pertama yaitu akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat jika mengandung komponen, yaitu completeness, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Kedua yaitu correctness, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Kedua yaitu tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi si pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan lainnya berbeda. Kemudian yang keempat yaitu ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Kemudian yaitu knowledge. Nah, knowledge adalah informasi dilengkapi dengan pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman, baik individu maupun kelompok dalam perusahaan. Ada dua jenis knowledge, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, tacit knowledge adalah knowledge yang terletak pada otak atau melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman, namun sangat sulit dikodifikasi. Kemudian yang kedua yaitu explicit knowledge. Nah, explicit knowledge adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KM sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola.
Kemudian yaitu perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi. Pengguna informasi adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi. Pengguna informasi dapat menentukan kualitas seperti apa, menyampaikan apa, dan bagaimana kebutuhan informasi mereka. Kemudian yaitu kebutuhan informasi. Pengguna sangat membutuhkan informasi yang akurat, relevan, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, informasi sendiri dibutuhkan pengguna bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat merubah sikap dan perilakunya. Nah, di sini ada Weak Knowledge Management Cycle. Nah, Weak Knowledge Management Cycle berfokus pada 3 kondisi yang diperlukan oleh organisasi untuk mensukseskan bisnisnya, yaitu organisasi harus memiliki bisnis atau produk, jasa, dan pelanggan. Kedua, yaitu organisasi harus memiliki sumber daya seperti pekerja, modal, dan fasilitas. Kemudian, harus memiliki kemampuan untuk bertindak. Adapun siklus Knowledge Management Week menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu atau organisasi. Adapun 4 tahapan dalam siklus ini yaitu 1. Build atau membangun knowledge. Kedua, hold atau menyimpan knowledge. Ketiga, pull atau mengumpulkan knowledge. Ketiga, use atau menerapkan knowledge. Nah, kemudian yaitu membangun knowledge mengacu pada aktivitas dari mulai penelitian pasar, survei, persaingan, intelijensi, dan aplikasi atau penggalian data atau data mining application. Nah, dalam membangun knowledge terdiri dari 5 aktivitas penting, yaitu pertama, mendapatkan knowledge. Kedua, menganalisa knowledge. Ketiga, menyusun ulang atau mencocokkan knowledge. Keempat, mengkodifikasi knowledge. Kelima, mengatur knowledge. Nah, membangun pengetahuan mengarah pada aktivitas dari mulai penelitian pangsa pasar, survei pengetahuan tentang pesaing, dan aplikasi data mining. Membangun pengetahuan bertumpu pada 5 aktivitas, yaitu 1. Memperoleh pengetahuan. Kedua, analisa pengetahuan. Ketiga, membangun ulang atau menggabungkan pengetahuan. Keempat, menyusun pengetahuan berdasarkan sistem. Kelima, mengatur pengetahuan. Pembuatan pengetahuan biasanya terjadi dalam proses R&D atau Research and Development. Nah, inovasi dari individual bagaimana meningkatkan kinerja mereka, eksperimen, dan memperkerjakan orang baru. Pengetahuan dapat juga diciptakan melalui proses SHE. Nah, analisis pengetahuan terdiri dari 1. Mengekstrak apa yang ada dari pengetahuan yang didapat. Nah, contohnya seperti menganalisa transkrip, mendengarkan penjelasan dari narasumber pengetahuan, dan memilih konsep untuk tujuan berikutnya. Kedua yaitu mengidentifikasi pola yang sudah terekstrak. Contohnya trend analisis. Kemudian yang ketiga menjelaskan hubungan antara potongan-potongan pengetahuan. Contohnya membandingkan suatu hubungan antara pengetahuan. Keempat, memverifikasikan materi yang sudah terekstrak dari sumbernya. Kemudian yaitu cara menerapkan pengetahuan. Nah,
Cara menerapkan pengetahuan ada 9, yaitu satu, menggunakan pengetahuan yang dibentuk untuk melakukan rutinitas tugas. Misalnya, membuat standar produk, memberikan standar layanan, atau menggunakan jaringan ahli untuk mencari tahu siapa yang memiliki pengetahuan tentang daerah tertentu. Kedua, menggunakan pengetahuan untuk menggambarkan situasi dan lingkup masalah. Misalnya, untuk mengidentifikasi masalah dan menunjukkan secara umum bagaimana menanganinya. Ketiga, memilih pengetahuan khusus yang relevan untuk menangani situasi. Misalnya, mengidentifikasi siapa yang Anda perlukan untuk berkonsultasi atau ingin mengatasi masalah tersebut. Kemudian keempat yaitu mengamati dan mengkarakterisasi situasi dengan pengetahuan khusus. Misalnya, membuat perbandingan dengan pola yang dikenal, mengambil dari sejarah, mengumpulkan dan mengatur informasi yang diperlukan untuk bertindak. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis situasi dengan pengetahuan. Misalnya, menilai apakah itu dapat ditangani secara internal atau apakah bantuan dari luar akan dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu mensintesis solusi alternatif dengan pengetahuan. Misalnya, mengidentifikasi pilihan dan garis pendekatan yang mungkin. Kemudian yang ketujuh yaitu mengevaluasi potensial alternatif dengan menggunakan pengetahuan khusus. Nah, misalnya menentukan resiko dan manfaat dari setiap pendekatan. Kemudian yang kedelapan yaitu menggunakan pengetahuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya, alternatif peringkat dan melakukan cek realitas. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan alternatif. Misalnya, melaksanakan tugas yang dipilih dan mengotorisasi tim untuk melanjutkan menurut Dalkir 2011. Kemudian yaitu kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman pengguna dari informasi yang dipakainya. Kepuasan pengguna merupakan evaluasi di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapannya. Metode yang digunakan dalam pengukuran kepuasan yaitu menangkap keluhan dan saran, kemudian survei kepuasan pengguna. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidakpuasan pengguna akan timbul jika hasil atau outcome tidak memenuhi harapannya. Kepuasan tidak selamanya diukur dengan uang, tetapi lebih didasarkan kepada pemenuhan perasaan tentang apa yang dibutuhkan seseorang. Kepuasan dapat dipandang sebagai suatu perbandingan apa yang dibutuhkan dengan apa yang diperolehnya. Nah, kepuasan pengguna dapat dipenuhi apabila pihak penyedia informasi mampu menerapkan suatu pola kerja dengan orientasi kepada standar kualitas informasi. Kualitas merupakan standar yang paling dituntut oleh pengguna. Makin tinggi standar kualitas yang diberikan pihak penyedia informasi, akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna. Nah, ada dua metode yang digunakan dalam pengukuran kepuasan, yaitu pertama, menangkap keluhan dan saran. Misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer hotlines, dan sebagainya. Informasi yang diberikan dapat dijadikan bahan sumber informasi dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah disampaikan. Nah, yang kedua yaitu survei kepuasan pengguna. Penelitian atau survei tentang kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi atau tanggapan langsung para pengguna terhadap produk atau jasa yang disediakan. Penelitian mengenai kepuasan pengguna umumnya dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos,
telepon, maupun wawancara langsung. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh sumber penyedia informasi agar berhasil dalam mempertahankan penggunanya. Menurut Peters, tahun 2004, dari penelitiannya disimpulkan bahwa ada 7 dari 10 kunci sukses dalam pengukuran kepuasan pengguna yang perlu diperhatikan, yaitu pertama frekuensi survei. Sumber informasi perlu melakukan survei tentang kepuasan pengguna dalam kurun waktu tertentu, baik yang bersifat formal maupun informal. Dengan cara ini, kondisi kepuasan pengguna dapat terus dideteksi sehingga sumber informasi dapat menjaga dan mempertahankannya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu format. Sumber informasi sebaiknya independen dan tidak memihak kepada kelompok tertentu untuk keperluan yang tidak proporsional. Kemudian yang ketiga yaitu isi atau konten. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan standar yang dapat dikuantitatifkan sehingga mudah diinterpretasikan. Kemudian yang keempat yaitu desainisi. Sumber informasi perlu melakukan pendekatan sistematis dalam memperhatikan setiap pandangan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan recheck terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan untuk menjamin validitas informasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu melibatkan setiap pengguna. Perlu menyertakan semua pihak yang terkait sehingga dapat mewakili kepentingan semua pihak, semua tingkatan, dan kelompok-kelompok pengguna dan untuk pengukuran kepuasan. Nah, yang keenam yaitu mengukur kepuasan setiap pengguna. Semua pihak harus diukur kepuasannya, baik langsung maupun pengguna tidak langsung, pengguna akhir, dan setiap saluran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan yaitu hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya. Hasil pengukuran kepuasan pengguna harus dihubungkan dengan sistem kompensasi dan reward lainnya. Hal itu dapat dijadikan sebagai variabel utama dalam penentuan kompensasi penyebaran informasi.